Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer bersama saya, Lia Farokah. Teman-teman, kita sudah banyak sekali belajar tentang data mining, data science. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat video-video sebelumnya, bisa melihat di playlist data mining. Nah, kita juga sudah mencoba menggunakan salah satu tools data science, yaitu Rapid Miner untuk mengelola, menganalisis dari data kita. Nah, step berikutnya kita akan share tentang di mana sih kita bisa nyari data-data yang bisa kita pakai olah gitu ya, baik untuk data skripsi maupun data untuk publikasi misalnya. Nah, ini kita akan mencari dataset untuk ide riset atau ide skripsi di data science, data mining dari Badan Statistik dari Kaggle dan juga UCI Machine Learning. Ini adalah part one of three gitu ya. Ini adalah bagian pertama. Nah, untuk tujuannya gitu ya, kenapa kok kita butuh mencari dataset? Nah, kita sudah belajar algoritmanya, kita juga sudah belajar tools-nya. Nah, sekarang kan kita butuh datanya yang buat kita olah ya, teman-teman. Nah, sebenarnya banyak sekali, nggak hanya tiga tadi ya. Ada kalau di Indonesia sendiri ada data di berbagai daerah, misalnya data yang pusat data.go.id dan yang lainnya cukup banyak. Cuman saya akan membahas tiga. Nah, yang pertama adalah Badan Pusat Statistik. Nah, sebelumnya gitu ya jenis data itu ada dua teman-teman, yaitu data private dan juga data public. Nah, data private itu adalah data misalnya kita sedang melakukan sebuah percobaan. Nah, kemudian kita menghasilkan sebuah dataset. Nah, itu ketika data itu berada di tangan kita itu data private. Nah, data public adalah data yang dipublish di beberapa website yang memang bisa diakses oleh berbagai orang gitu ya. Entah itu tujuannya orang itu bisa jadi dia ingin meningkatkan akurasinya dari percobaan algoritma sebelumnya dari orang lain. Nah, contohnya nanti kita akan bahas. Nah, teman-teman ada satu tips juga ketika teman-teman ini saya dapatkan ketika saya ikut seminar ya. Teman-teman pengen tembus jurnal internasional di data science gitu ya. Nah, eh, data publik akan lebih diprioritaskan daripada data private. Karena apa? Karena memang pengujiannya itu eh, bisa dibilang ini ya lebih lebih publik dan orang istilahnya bisa mencoba, kemudian kemarin hasilnya seperti apa, kemudian orang pakai lagi hasilnya, akurasinya seperti apa, orang lain pakai lagi hasilnya seperti apa, itu kalau data publik, karena bisa diakses. Nah, kalau misalnya teman-teman punya data private, itu juga bisa dipublikkan, teman-teman. Contohnya misalnya, teman-teman nanti datanya diupload dulu di website-website yang menyediakan untuk public dataset, seperti Kaggle misalnya, gitu ya. Jadi itu jenis dari data private dan data publik. Nah, kita bahas dulu tentang data yang dari Badan Pusat Statistik. Nah, di BPS ini Anda bisa pakai BPS pusat atau daerah, teman-teman. Jadi masing-masing daerah juga ada data statistiknya. Nah, seperti itu. Nanti kita coba langsung ke websitenya ya. Ini materinya dulu. Kemudian, Badan Pusat Statistik nanti kita akan bedah untuk websitenya ada nanti ada tiga pilihan pakai navigasi yang sebelah kiri, navigasi publikasi dan BPS Apps. Nah, oke, nanti kita akan bahas. Kemudian Badan Pusat Statistik, nah ini contohnya teman-teman. Jadi yang sebelah kiri, kita pakai yang navigasi sebelah kiri ya, ada sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, pertanian dan pertambangan. Kemudian pakai yang menu yang atas, nah itu ada beranda tuh, tentang kami, berita, dan sampai di publikasi. Bisa juga ambil data di situ. Bisa juga pakai apps itu yang bawah ini nggak ter-record ya, nanti kita langsung aja. Kemudian yang kedua adalah data dari Kaggle. Data dari Kaggle. Kaggle itu merupakan salah satu website rumah data scientist, teman-teman, di seluruh dunia. Nah, di situ juga memungkinkan bagi teman-teman mencari public data set.
Bisa juga teman-teman mengikuti kompetisi tentang ilmu data di situ. Wah, lengkap sekali pokoknya teman-teman. Dan masih banyak banget fitur-fitur yang ditawarkan oleh Kaggle, teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat juga langsung websitenya gitu ya. Jadi ini salah satu website rumahnya orang data scientist. Kemudian, nah ini ya, ini Kaggle. Nanti cari aja di Google Kaggle, nanti akan ketemu teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir UCI Machine Learning, UCI Machine Learning adalah kumpulan database yang digunakan oleh komunitas machine learning untuk analisis empiris algoritma machine learning. Jadi ini juga termasuk public dataset yang bisa teman-teman jangkau, ambil datanya dan olah dengan berbagai algoritma. Gitu ya teman-teman. Dan nanti kita akan bedah juga untuk websitenya ya. Nah, untuk hari ini adalah websitenya UCI Machine Learning, teman-teman. Oke. Kemudian, nah, kita hari ini bahas dulu khusus yang BPS dulu ya. Minggu depan untuk selanjutnya videonya baru ke Kaggle, baru juga ke UCI. Oke, saya sudah membuka browser saya ya. Badan Pusat Statistik. Nah, saya cari yang pusat dulu ya, teman-teman. Nah, tinggal ketikkan di Google, klik Badan Pusat Statistik. Kita pakai navigasi yang sebelah kiri dulu, teman-teman. Nah, ini banyak banget udah diklasifikasikan dengan baik, teman-teman. Ada tentang data sosial dan kependudukan dengan berbagai macam klasifikasinya. Ada ekonomi dan perdagangan dengan berbagai macam datanya, ada pertanian dan pertambangan dengan berbagai macam datanya. Wow, ini surga banget nih untuk teman-teman bisa menulis paper. Kalau nggak punya datanya, cari aja di sini teman-teman. Nah, contohnya sosial dan kependudukan. Nah, di sini misalnya saya cari data perumahan ya teman-teman ya. Nah, data perumahan ini di sini juga ada banyak sekali datanya teman-teman. Kemudian banyak sekali pilihannya di sini. Nah, ini saya coba ambil satu ya. Ambil contoh satu data misalnya adalah bentar, saya mau data tentang pariwisata aja deh, pariwisata mungkin. Nah, pariwisata. Nah, ini contohnya misalnya jumlah kunjungan. Oke, saya cari yang datanya agak besar ya, teman-teman ya. Oke. Hmm. Nah, ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut pintu masuk dari tahun 97 sampai 2017. Nah, ini cukup lama ya, cukup panjang. Nah, itu bisa, ini contoh aja. Udah saya klik. Nah, ini datanya dari pintu masuk bandara, teman-teman. Jadi tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Nah, cukup banyak dan ini pasti sudah bisa diolah ya. Teman-teman pasti akan kepikiran, ah ini mau diapain nih? Oh oke, ini kayaknya di clustering bisa gitu, misalnya kayak gitu. Kemudian analisisnya nanti seperti apa? Oh, bisa jadi analisisnya mungkin katakanlah di cluster berdasarkan bandara mana sih yang paling banyak dari kedatangannya, mungkin bisa nanti ke arah kebijakan, mungkin ada treatment-treatment khusus di klaster-klaster yang bandaranya paling rame. Nah, banyak hal yang bisa diolah sebenarnya teman-teman. Kemudian klik kanan, yang di kanan atas ini ada undo tabel. Nah, silakan diklik. Nah, ini bisa sudah terdownload. Kita klik ya teman-teman. Nah, ini sudah bentuknya seperti ini ya, sama ya. Nah, oke. Itu ya teman-teman. Jadi cukup banyak sekali yang bisa teman-teman eh, olah gitu ya. Ini contoh. Oke, dan masih banyak lagi. Ini pakai navigasi sebelah kiri. Kita coba ambil yang publikasi. Nah, navigasi atas ya, ini publikasi. Saya klik contoh misalnya hmm, saya mau ambil data tentang apa ya? Coba apa yang menarik kira-kira yang bisa diolah.
menjadi tugas kesehatan misalnya. Saya coba cari yang tentang kesehatan. Nah, misalnya tentang eh, indikator kesejahteraan. Nah, ini saya masukkan email, unduh. Nah, ini udah terunduh ya teman-teman ya. Oke, udah bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi di sini indikator kesejahteraan rakyat. Nah, kita banyak banget datanya ini sebenarnya teman-teman. Dari tahun ke tahun, dari analisanya juga. Nah, enaknya ketika kita nyari yang dipublikasi, kita juga mendapatkan sebuah penjelasan. Nah, kadang-kadang ketika kita mengolah sebuah data, tapi kita ada membutuhkan informasi sebelumnya, minimal informasi intronya tentang apa sih dan lain-lain. Nah, itu bisa dibaca di publikasi. Ini cukup lengkap. Nah, ini kan sebuah data ya, teman-teman. Nah, ini bisa diolah juga ini. Hmm, cukup banyak ya. Walaupun ini sudah diolah, teman-teman kan bisa bandingkan pakai berbagai algoritma, teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Oke, seperti itu ya. Oke, pakai yang BPS Apps, BPF Apps. Misalnya saya cari yang sensus ekonomi. Nah, sensus ekonomi data UMK. UMK itu usaha mikro kecil, UMB menengah besar. Nah, saya klik. Nah, ini banyak sekali datanya ya teman-teman ya. Contoh UMK dan eh, besar dan kecil menurut wilayah dan lapangan usaha. Nah, ini juga data yang luar biasa yang teman-teman. Ini juga berdasarkan wilayah. Nah, cukup banyak teman-teman yang bisa dikelola dari Badan Pusat Statistik. Nah, ini nggak hanya ini nih, ini baru pusat, mau daerah, misalnya BPS Malang misalnya ya. Nah, ini juga misalnya mau khusus tentang daerah tertentu. Nah, ini juga bisa, teman-teman. Oke, ini yang khusus yang Malang Kota ya. Nah, Kecamatan Belimbing dalam angka 2021. Nah, oke, ini banyak Nah, ini statistik hortikultura Kota Malang khusus. Nah, banyak ya, teman-teman ya. Ini perilaku masyarakat Kota Malang yang mau mengolah pada masa pandemi gitu ya. Coba gitu ya. Banyak sekali data teman-teman. Jadi kadang-kadang banyak orang yang, aduh, saya pakai data yang mana ya? Public data set itu cukup banyak kok teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Tinggal nanti dicari aja di analisis ini cocok nggak mau diolah jadi apa misalnya. Oh, kalau ini tidak ada data mentahnya ya. Oke, ini hanya sebuah laporan. Nah, teman-teman bisa pakai yang lain misalnya. Itu ya teman-teman ya. Bisa cari yang lain. Contoh misalnya data tentang kesehatan. Oke. Ini khusus Kota Malang, jumlah yang donor darah. Oke, nah ini data teman-teman. Nah, ini bisa udah pikiran kemana-mana ya. Oh, bisa diolah kira-kira sebenarnya minat dari bulan ke bulan, katakanlah dari tahun ke tahun, katakanlah orang yang donor darah menurut umurnya itu seperti apa klasternya dan lain-lain. Nah, bisa banyak sekali yang bisa diolah. Itu ya teman-teman. Jadi jangan bingung cari datanya, algoritmanya sudah saya ajarkan sudah kita belajar sama-sama ada di YouTube saya, kemudian pakai toolsnya juga kita sudah belajar cari datanya. Nah, ini adalah data di Badan Pusat Statistik yang cukup kaya akan data yang bisa teman-teman olah. Seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas pencarian dataset di Kaggle. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga membawa manfaat.